لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وقلما Naktabiru. Iya, naktabiru betul. Terus bila Amiyah. terus Wa aksarun nasi amatan illa wajadtuhu jahilan bil wajibati wal muharramati. tadi naktabiru. Kalau naktabiru ini kita wajib ini naktabiru tidak wajib. Ini naktabiru. Kalau ini kami ini sudah kalau ini naktabiru ini wajib itu. Kalau ini naktabiru wa qallama takhtabiru amiyan wa aksarun nasi amatan illa wajadtahu jahilan bil wajibati wal muharramati. Sedikit sekali, jarang sekali menguji coba oleh kamu akan orang awam. Wa aksarun nasi amatun, adapun kebanyakan orang yaitu awam. Illa melainkan wajad tahu, mendapati oleh kamu akan dia jahilan, akan bodoh bil wajibati, dengan perkara wajib, wal muharramati, dan perkara yang diharamkan. Wa bi umuri din allati la yajuzu wa la yasuhu jahlu bi syai'in minha, dan bodoh dengan perkara-perkara agama yang tidak boleh dan tidak diperkenankan oleh bodoh dengan sesuatu daripada perkara agama. Wa illam yujad jahilan bil kulli wujud wajah jahilan bil ba'd, meskipun dan jikalau tidak didapat si awam akan bodoh dengan seluruhnya, wujidat maka didapati si awam jahilan akan bodoh bil ba'd, dengan sebagiannya. Wa in 'alima syai'an min dalika wajadta ilmahu bihi ilman masmu'an min alsinatin nasi, dan jikalau mengetahui dia akan sesuatu dari yang demikian itu, wajadta ilmahu maka kamu mendapati akan ilmunya si awam, bihi dengannya akan ilmu yang didengar dari lidah-lidah orang. Lau aradta an taqlibahu lahu jahlan fa'alta dzalika bi aisari ma'unatin. Jikalau menghendaki oleh kamu akan membalik si awam, membalik ilmu bagi si awam akan bodoh, maka menjadikan oleh kamu akan yang demikian itu dengan semudah-mudahnya biaya li'adamil asli wa sihhati bima ya'lamu, karena ketiadaan sumber dan keabsahan fima ya'lamu, pada apa yang mengetahui oleh si awam akan dia. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini ada beberapa tugas yang disuruh oleh agama bagi orang yang alim
bersama orang yang awam. Artinya alim itu bukan kiai, bukan. Alim itu kita tahu bab wudu, namanya kita disebut alim bab wudu. Kita tahu bab sholat, maka kita lah disebut alim bab sholat. Kita tahu aturan cebok, namanya alim bab cebok. Kita tahu tentang jenazah, namanya alim tentang jenazah. Siapa orang yang mengetahui sesuatu, maka orang itu dalam kacamata agama namanya alim pada sesuatu. Namanya, kalau tahu banyak dalam bahasa agama disebut alama. Orang yang banyak alimnya, ini tahu, ini tahu, ini tahu, namanya alam namanya. Nah, kalau orang itu alim, kayak seperti orang-orang majelis, demen hadir di majelis ilmu, demen duduk-duduk di majelisnya para ulama, maka dalam aturan kehidupan bermasyarakat, ketika kita ngobrol dengan orang-orang banyak, yang diobrolin haruslah tentang perkara wajib, tentang perkara haram, tentang ibadah sunat, tentang motivasi ganjaran, warning daripada berbuat jahat. Jadi kita orang kalau ngobrol, kita orang majelis kalau mau nulis, maka harapannya yang ditulis kewajiban muslim, yang ditulis di medsos-medsosnya hal-hal yang dilarang, yang diharamkan untuk dikerjakan, yang ditulis tentang sunnah-sunnah, yang ditulis tentang motivasi mengerjakan suatu pekerjaan baik, ganjarannya apa, yang ditulis tentang siksaan kalau orang mengerjakan sesuatu yang tidak benar, yang ditulis tentang zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang ditulis tentang sholawat, bagaimana mengakrabkan diri dengan Rasulullah, begitu seterusnya. Tidak boleh orang alim diam saja ketika terjadi sesuatu yang tidak benar. Orang alim itu kalau ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu penyimpangan, sesuatu kezaliman, tidak boleh dia diam. Yang tahu, kayak kita sholat, ada orang bajunya setret di masjid, CD-nya kelihatan, pantatnya yang burik, itu kelihatan. Bilang, tidak boleh diam. Bang, ini kurang panjang bajunya, jadi abang ini sholatnya bisa nggak sah. Wajib tuh kita ngomong begitu, wajib diomong kayak begitu. Kalau mau ditulis yang model begitu, harap yang masuk masjid ini pakai pakaiannya menutupi pantat supaya sah sholatnya. Jangan harap pakai masker agar supaya makruh sholatnya dibenci Nabi. Jangan yang kayak ini kalau masuk masjid, karena makruh orang sholat mulutnya ditutup tuh makruh. Ngurangi kan, dibenci Nabi, dibenci Nabi. Kalau mulutnya ditutup tuh biar nggak makan rumput orang.
Itu kalau embeh. Begitu. Ini orang masalah. Biar kita benar baca Fatihahnya, keluarnya mulutnya, biar jelas kita ngomongnya. Begitu. Biar jelas. Jangan disamakan antara sholat dengan menyampaikan berita. Kalau menyampaikan berita ngomong, ini mau ngadep Allah. Begitu. Diatur. Mau ngadep Allah. Dan kayak begitu. Begitu. Orang yang mau bawa berita aja di media-media layar kaca itu dibuka. Itu cuma mau baca berita. Bagaimana dia mau baca Al-Quran? Mulutnya ditutup. Begitu, mulut ditutup. Sama. Baca berita. Kadang beritanya miring-miring, menggiring opini yang kagak. Itu mulutnya dibuka. Bagaimana mau baca Al-Quran dalam sholat? Ini jangan sampai kemudian kita jadi masalah dalam sholat kita. Ini kan urusan ibadah. Begitu. Urusannya sama Allah. Begitu. Jangan sampai ibadah kita jadi acak-acak, enggak punya nilai di mata agama. Orang-orang kita lagi diajak ngomong, jangan kita nyontoh orang, apalagi orang-orangan yang di sawah. Yang kayak begitu. Jadi kita orang diatur ya agama. Kalau ada yang tidak benar, tidak boleh diam. Ada orang di pantatnya kelihatan, lagi ruku, sujud, akan batal. Karena aurat orang sholat itu antara pusar dan lutut laki-laki. Ini jangan lihat bajunya yang rada panjangan. Jadi nggak boleh pakai baju kaos pilkada. Iya boleh dirangkepin aja sama baju yang lain. Dirangkepin kalau kurang panjang. Begitu. Jadi belakang begitu. Pas pilkada coblos nomor 4. Enggak ada. Itu gitu. Sebab kalau orang yang tahu diem, itu sama dengan membantu ketidakbenaran. Nanti bakal melembaga, supaya jangan dibiarkan kesalahan demi kesalahan. Kalau sudah melembaga, susah benerin kesalahan. Ada sebuah masyarakat itu tahlilan, itu dia kata kalau orang laki summa ila ruhi, kalau perempuan summa ila ruha. Jadi summa ila ruhi Ahmad, summa ila ruha Hindun, summa ila ruhi Ahmad, summa ila ruha Hindun. Ketika ditegur, ini apa ila ruha ini? Begini Pak Haji, kalau laki-laki kan muslim, kalau perempuan muslimah. Begitu. Kalau laki-laki kan soleh, kalau perempuan solehah. Begitu. Kalau laki-laki itu mukmin, kalau perempuan mukminah. Orang laki-laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Jadi kalau laki-laki ila ruhi, kalau perempuan ila ruha. Ini namanya ngarang-ngarang, enggak ngaji. Jadi seenaknya aja, enggak ngaji. Ila ruha dari mana? Ruh laki-laki,
Kalau perempuan rumah. Ini namanya disebut ilmu cocok-cocokan. Namanya ilmu apa ya? Dia cocok-cocokan secocoknya dia aja. Begitu, secocoknya dia aja. Nggak begitu. Karena udah melembaga, dibenerin, diamuk yang bener. Bewajar baru duit. Gara-gara udah kadongan semua bisanya begitu dibenerin. Jadi ada orang 200 sama orang 1 lah, kan yang 1 kalah ya, yang menang 200 jadi pemimpin, kan repot ya. Itu ada terjadi ribut, dikata itu membawa jalan baru gara-gara ngebenerin ila ruhi, disuruh mulaki ke mau perempuan ke ila ruhi. Ini ada aturannya bahasa Arab, nggak salah-salah begitu. Dia tidak mau. Ini gara-gara orang alim masa bodoh. Kalau orang alim ini mau benerin, dimusuhin, dia begitu. Akibatnya gara-gara penyimpangan, masa bodoh dah. Yang penting bukan gua ini yang dolimin, biarin aja. Ada orang alim. Ini masalahnya repot anak cucu nanti. Waduh habis. Orang alim habis. Begitu. Jadilah kita orang saudara, jadi repot ngadepin zaman akhir. Begitu, jadi repot. Tidak boleh orang alim itu membantu orang awam jadi salah. Tidak boleh orang alim itu nolongin orang awam jadi acak-acakan. Enggak boleh. Nolonginnya pakai apa? Pakai diem. Diem kagak bilangin yang salah, sama dengan nolongin biar terus salah. Bahaya. Biar terus salah. Jangan dibilangin orang alim. Kalau yang salah-salah, yang sunat-sunat, ini jenazah. Kalau pengen ganjaran gede karena laki, maka palanya sebelah kiri imam. Kalau perempuan, palanya sebelah kanan imam. Perempuan kalau mau disolatin, gara-gara didiemin aja. Begitu kata si alimnya, udah yang penting mau di depan aja kan, mau didiriin. Emang syaratnya juga yang penting mayitnya ada di depan, mau didiriin, mau dibalik, kakinya di atas gantung, pokoknya di bawah jadi. Yang penting di depan, gara-gara yang penting di depan, akibatnya barang-barang sunat jadinya hancur, jadinya mati, jadinya hilang ajaran agama gara-gara diam. Udah lah, yang jadi aja udah begitu. Kalau diprotes nanti nggak dapat beras. Jadi repot. Ini aja ajaran-ajaran bagaimana dalam kehidupan, bagaimana aturan-aturan ini tidak boleh didiemin begitu. Nah, wa qallama tahtabiru, boleh uji coba sedikit sekali. Kalau Anda uji coba orang awam, kata Imam Haddad, kalau mengukur masyarakat, ya Allah, yang awam sama yang pintar banyak yang mana? Yang awam. Yang awam.
Lah yang awam milihnya A, lah yang jadi A. Itu begitu. Jadi kalau Anda mau uji coba orang awam, coba cek, kata Imam Haddad, pastilah Anda bakal dapatin banyak orang yang tidak mengerti mana yang wajib, mana yang haram, nggak tahu. Banyak itu orang. Kalau ditanya yang wajib mana, sholat nih, rukun sholat ada berapa, nggak tahu. Gitu. Orang itu banyak nggak tahu. Yang haram nggak tahu banyak. Ini dilarang. Begitu. Jadi kalau kita mau cek, coba aja kalau Anda percaya ke Imam Haddad, Anda bakal dapati banyak orang yang nggak tahu. Ini wajib, ini sunnah, ini nggak tahu. Kayak Jumat itu Nabi kalau habis sholat Jumat bacanya Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, kakinya masih tasawuf akhir. Kalau habis sholat Jumat Nabi bilang siapa baca ini musabbihat sesudah salam Jumat, belum ngobrol, kakinya belum dilipat, yakni masih tasawuf akhir, baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Allah lindungi dia dari berbagai mara bahaya dan wabah sampai seminggu ke depan. Allah berikan ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah sejak Nabi Adam. Ada berapa? Ada berapa? Iya kagak itu. Karena kagak tahu, kagak dikerjain. Wong nggak tahu, kita kerjain ajaran buan begitu, itu begitu. Jadi ajaran agama itu kalau nggak diamalin jadi ajaran agama itu kalau tidak diamalin jadi habis ajaran. Jadi begitu kayak tiduran namanya irtija, habis qobliyah subuh atau disebut sunnah fajar, sebelum sholat subuh tiduran sebentar, miring, palanya ke sono apa namanya, utara, pala sono utara, oh utara, palanya di utara, kakinya di selatan, miring, baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 7 kali, ya dikit 3 kali. Ya karena enggak dikerjain. Yang Nabi enggak pernah tinggal dalam setiap hidupnya. Jadi kalau Anda mau cek orang-orang itu, banyakkan orang tahu wajib mana, kata Imam Haddad, haram mana. Kadang urusan agama yang enggak boleh kudu tahu, enggak tahu. Ini kalau kita mau uji coba banyak bahaya, kata Imam Haddad. Maka orang alim jangan diam saja. Kalau ada yang salah-salah, khotib Jumat tangannya saudara-saudara, yang alim tuh jangan diam waktu dia ngomong saudara-saudara. Khotib
enteng ngurangi ganjaran, tangannya ngangkat tuh, jangan diangkat. Cuma ngomong begitu, sok tahu. Iya, ini bikin rusak agama gara-gara diamnya ini. Gara-gara dia diam, akhirnya agama jadi rusak, menjadi kebiasaan. Begitu, ngurangi ganjaran aja. Begitu, jadi rusak. Pas doa, khutbah Jumat, Allahumma ghfir lil mu'minin, angkat tangan. Kalau zaman dulu sahabat Nabi, Anas bin Malik yang menjadi salah dipahami oleh orang, ngamuk Anas bin Malik 10 tahun ikut Rasulullah. Sejak Nabi tinggal di Madinah sampai wafat, Anas ikut kemana tempat kecuali tidur doang. Anas gak ikut. Anas bin Malik, bagaimana Nabi khutbah Jumat? Gitu. Maka kata Anas bin Malik berbicara solat, saya belum pernah bermakmum sama imam yang solatnya cepat tapi sempurna, cuma Rasulullah saja. Pas, tidak ada yang mengeluh kelamaan, tidak ada yang mengeluh kecepatan. Pas, itulah Rasulullah. Sedang. Kata dia, ada khotib, doanya tangannya diangkat, Allahumma ghfir, langsung diri Anas bin Malik. Kata dia, khotib, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi inda du'a. Saya belum pernah seumur-umur lihat Rasulullah kalau khutbah Jumat tangannya diangkat ketika doanya. Tidak pernah. Anda jangan bikin gara-gara. Orang dulu enggak diam. Nah kalau kita ngomong tuh kayak Anas, sok suci, sok suci. Jadi begitu. Pinteran juga gua khutbahnya. Ini bukan masalah khutbah, peraturan khutbah, pinteran gua kan udah ngaji Sabtu pagi. Udah ngaji begitu. Itu begitu. Saya nggak tahu ini teman-teman ini apa dari kebun manggis semua kita dari Jawa. Keluar anak-anak majelis ini yang dari Jawa ini pusing ngadepinnya, bawa di kampung nerapiin sholat dikit, sok suci di Jakarta jadi kuling doang. Begitu mah bener-benerin begitu. Jadi bagaimana ini kata dia? Ya sahabat, emang begitu aja udah mati. Ajaran kalau udah mati dibenerinnya dikata kita ngerusak tatanan, padahal tatanan yang rusak yang melembaga. Jadi repot ngebenerinnya, jadi salah. Kalau sudah melembaga, emang udah menjadi begitu, menjadi sebuah ajaran, karena memang udah begitu terus. Jadi maka disebut kebohongan yang diulang-ulang luar biasa itu bisa dianggap sebuah kebenaran. Gitu. Jadi kesalahan yang didiamkan banyak orang dianggapnya sebuah kebenaran. Begitu. Maka bila si alim diam aja kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat, kata Imam Haddad, itu bisa merusak tatanan keagamaan yang luar biasa. Enggak boleh tatanan keagamaan kalau dia diam aja begitu. Maka banyak dialog-dialog antara kiai sama kiai itu hanya masalah fathah makasar kayak begitu. Saking pentingnya pada sebuah kedudukan lain. Ini kita berbicara kehidupan bermasyarakat supaya benar dalamlah kita beragama, supaya nggak salah. Gitu. Lihat tuh teman-teman kita. Kalau mau dicek banyak kan nggak tahu, kata Imam Haddad. Qomat, tangannya diangkat. Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
nggak ada. Begitu, yang kayak begitu adzan doang, adzan iya. Begitu. Gara-gara nggak ngaji, temen gue begitu, temen gue ngaji. Nggak ada teman gue harus ngaji apa? Kalau nggak ngaji jadi cakap-cakap. Begitu, mungkin temannya waktu koma tuh gatel kupingnya. Kita nggak tahu. Nggak ada koma tangan lagi kalau di kuping. Begitu, jadi emang harus ngaji. Jadi ribut aja tuh, hayya 'alal jihad. Siapa ya? Bang Rara nih ya. Gitu jangan lah kita orang. Gitu jadi kacau. Begitu. Habis aja saya di SMS-in banyak orang. Ini bagaimana ini? Saya hilang itu sama orang iseng aja lah. Begitu yang media sosial begitu tuh, jadi berisik. Memang repot. Gara-gara orang umrah ngumpet, diadanin mau umrah, dikata jalan baru. Ini emang mau meninggal ke kuburan, begitu. Ya kayak begitu akibatnya sebuah kebenaran gara-gara ini jadi repot. Begitu kebenaran, begitu. Gara-gara si alim diam, begitu. Ada orang mau hajatkan, ambil sapu lidi, dikasih cabai sama bawang, gitu. Gara-gara si alimnya ini diam mulu, ada di atas sama orang setengah alim, apa alim setengah, begitu. Kita nggak ngaku juga ini sirik, pakai jemur apa sapu lidi cabai, ini sirik. Gara-gara yang alim diem aja, mestinya ngalim bilang enggak, emang ini begitu. Namanya disebut tawassul. Tawassul itu apa? Meminta kepada Allah dengan perantara, pakai rekomendasi. Namanya tawassul. Begitu namanya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah olehmu kepada Allah itu akan wasilah. Jadi ini doa namanya. Jadi sapu lidi dijemur kasih cabai tuh namanya doa. Jadi kiai ngajarin doa bahasa Arab hafal, apalagi disuruh baca surat Kahfi nggak hafal. Begitu, ya udah tanam cabai aja ame itu bawa bawang merah iya di dalam sapu lidi bisa Pak Kiai, ya udah itu aja. Terangin kalau yang hati ini cabai tuh panas, maknanya Tuhan tolonglah hari ini dikasih panas kayak panasnya cabai. Maka koyo yang paling panas, koyo apa? Cabai. Iya, begitu. Jadi ya Allah kasih panas hari ini kayak panasnya cabai. Syirik nggak? Syirik nggak? Hah? Ya Allah ini loh. Ya Allah hari ini tolong kasih panas kayak panas cabai. Syirik nggak? Enggak. Cuman enggak diomong. Namanya lisanul hal, bahasa tubuh. Biar apa? Biar panas.
Apa? Siriknya kalah. Gara-gara yang alimnya diam, Pak, nggak diterangi. Jadi akhirnya disirik-sirikan orang, begitu, disirikan orang. Jadinya jadi acak-acak. Islam ini luas. Islam itu luas. Islam itu enak, mengenakan. Begitu sudah. Ada orang, kan ada Leo. Di situ tuh Leo namanya. Habis perempatan bingung. Ini mau ke kiri apa kanan apa lurus ya? Bingung. Kiri kanan apa lurus? Gara-gara bingung, lurus aja dah. Leo. Leo itu tempat bikin batu bata. Namanya Leo. Tuh kalau dia mau bakar batu bata, kasih cabai, pojok-pojokannya, kasih bawang apa, merah. Itu begitu. Gitu dikata syirik gara-gara enggak ini. Padahal dia namanya doa sama Allah, pakai tawasul. Tuhan, saya ini ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lagi mau bakar batu bata. Saya minta batu bata ini biar mateng, biar merah kayak merah jahe. Dosa enggak? Lah kagak dapat ganja. Doa. Emang begitu namanya lisanul hal. Orang Islam itu diatur. Orang dulu kalau pakai Allahumma nggak bisa, yang apa Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau itu siapa? Begitu. Kalau baca itu takut hujan doang menceret. Begitu. Jadi yang bisa nggak apa. Orang dulu kayak begitu. Karena doa ini takut kebalik-balik, nggak hafal ke sekarang. Udah begini aja. Tuh begitu. Enggak gampang nyalain orang yang pada bagian yang benar. Enggak mau benerin orang pada bagian yang salah. Kalau kita main bermasyarakat kata Imam Haddad, bisa kita dapati orang banyak tidak mengerti urusan wajib mana, urusan ini mana, urusan itu mana, mana yang haram, mana yang enggak tahu, enggak yang tahu. Tidak sedikit, hampir ratusan kami ketemu tiap Sabtu, Minggu, dohor di rumah. Orang sudah datang, saya sekarang udah hijrah. Hijrah cakep. Kita tampak dia jenggotan jadi jenggotan. Begitu. Celana jadi pendek. Ini hijrah ini yang mana? Begitu. Saya tanya hijrah bagaimana? Saya udah nggak kerja lagi di perbankan. Jadi sekarang, iya masalahnya saya tidak mau praktek riba. Oh, jadi Anda sekarang kerjanya apa? Sekarang saya bisnis, jual beli mobil, showroom. Oh, jual beli mobil. Jadi kalau saya mau ngambil mobil Amanda, duitnya saya gondol, enggak pakai rekening, katanya mau gambar. Bahkan jadi ente masih lewat tol, masih pakai pak, duitnya ente simpan dulu. Ini gimana? Bayar listrik masjidnya ke bank, aduh riba, cahaya. Ini bagaimana? Ini karena orang main acak-acak ajaran agama yang enggak emang kendala. Zaman akhir,
Maka kata Imam Haddad, kalau Anda mau uji coba orang, dan saya yakin kebanyakan orang itu tidak mau ngaji. Coba aja dibandingin yang pagi ini di Masjid Nurul Iman sama yang di sektor 7, banyakan mana? Sektor 7. Begitu banyak. Yang di masjid sama yang di pasar banyak di mana? Pasar. Coba. Udah susah. Kalau mau uji coba orang, Anda bakal dapati tidak tahu mana aturan-aturan agama, mana yang dilarang, enggak tahu. Wa illam yujad jahilan bil kulli wujida jahilan bil ba'd. Andai walaupun tidak menyeluruh, tidak tahunya, kata Imam Haddad, bisa saja sebagainya, mesti enggak tahu. Ada bagian-bagian orang tuh begitu. Ibadah berada di atas ketidaktahuan. Ibadah berada di atas ketidaktahuan. Itu bahaya. Karena enggak tahu. Jadi apa aja bodoh. Kayak makan, jangan minum sebelum rapi makan. Udah rapi dulu makan, baru minum. Namanya adab makan. Namanya enggak kayak kita baru 2 suap minum 2 gelas. Begitu. 2 suap minum 2 gelas. Ini mah perutnya kembung kayak begini. Tidak benar, makan dulu sampai habis baru minum. Kecuali dia makan sayur asem, emang udah ada buahnya. Kalau itu bukan minum, lain. Itu emang begitu, diatur sama agama, diatur. Islam itu tertib, enak ajarannya, menarik. Islam itu diatur. Wa in alima syai'an min dzalik, andai si awam tuh tahu aturan agama, ini wajib, ini haram. Andai tahu sebagiannya, ini boleh, ini tidak. Kalau Anda nggak percaya, pastikan dia dapat cuman dari katanya. Pasti jawabannya katanya. Gua denger juga begono, gua baca di medsos begitu, yang kagak-kagak. Ini zaman akhir begitu. Muhammadiyah, Muhammad, Nabi Muhammad, iya pengikut. Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad. Salawat nariyah, nar neraka, iya pengikut. Ini pengikut neraka yang baca salat. Ini namanya ilmu cocok-cocokan. Ilmu itu beredar di media sosial kayak begitu. Saking membid'ahkan salawat Nabi, sampai ngarang-ngarang kata-kata kayak begitu, yang masuk pada otak orang awam kaya-kaya bener, kaya-kaya, padahal ilmu cocok, ilmu cocok. Ini begitu. Orang banyak melarang hanya karena katanya. Gua baca juga di Facebook begitu.
Jadi tidak berdasarkan ngaji. Jadi acak-acak. Kalau nulis salam jangan as, jangan, tidak benar. As dalam bahasa Inggris artinya pantat. Jadi as pantat, ini tidak benar. Jangan. Ini namanya ilmu cocok-cocokan. Ini yang ngomong bukan orang Inggris, Kebun Manggis yang ngomong. Tidak ada as artinya pantat orang Kebun Manggis. Namanya juga SMS, artinya pesan pendek. Bagaimana memendekkan kata-kata panjang yang penting dimengerti. Maka ditulislah as, maksudnya assalamualaikum. Maksudnya iya gak apa-apa. Gara-gara ilmu cocok-cocokan ini as haram. Ya dari mana? Ini yang apa? Gua baca di medsos begitu. Iya namanya orang nulis begitu. Jadi hendak kayak begitu. Dalam agama itu bukan ditulis, dibacanya, bukan ditulisannya, dibacanya. Harus benar, dibacanya, bukan ditulisnya. Kita juga nulis Allah, alif lam lam ha, bacanya panjang. Allah kan kudunya hanya panjang juga banyak, nanti disalahin lagi. Enggak begitu. Ini mah ilmu cocok-cocokan itu, enggak benar dalam ajaran-ajaran agama. Tapi ya begitulah hebatnya. Siapa yang mempengaruhi sosial kemasyarakatan, dia bisa merubah tatanan kehidupan. Nah sekarang Corona ini asalnya corona ini dari Cina. Kalau dari Jawa Masron. Kalau dari Kebun Manggis Bang Rona. Karena dari Cina maka namanya Corona. Karena dari Cina jadi namanya iya Corona. Jadi urusan tatanan kehidupan jadi acak-acakan. Mendidik orang ama masjid jadi serem, ama pasar jadi biasa. Masjid kudu jaga jarak, ama tempat mancing orang. Jadi rusak tatanan kehidupan agama. Digoyang sama orang, agama goyang. Itulah orang awam. Begitu. Memang betapa menuduh radikal orang di masjid itu yang barisnya rapi, radikal. Tapi dia yang barisnya lempeng, rapat, radikal. Tapi dia waktu mau ke masjid boncengan naik motor, lah rapat. Lah kan jauh mau ngaji ya, mau sholat Jumat dari ujung ke ujung. Bukan rapat boncengan di masjid terang. Seakan-akan masjid gudang penyakit. Emang begitulah kita, namanya disebut ghazwul fikri, perang pemikiran, cuci otak. Agama tatanan kehidupannya jadi berubah. Dan ini karena yang kita dengar. Jadi repot kehidupan. Sampai ada yang ribut. Kata bininya, bang, gak bisa, ini ada corona.
tidurnya bisa kita kamar, abang dekat kandang ayam. Ini yang nyengir-nyengir ini jangan-jangan. Ada yang dekat kandang burung murainya aja. Begitu, beda kamar. Begitu. Dia beda, dia kamar. Kamar sono, dia kamar di sini. Mana dari Pulau Sabang? Ini mau bagaimana? Pengantin baru. Ini sama Jora nikah ini. Kata pengantin, ini namanya orang jelas. Ajaran agama. Enggak, menjaga jarak. Jadi bagaimana dalam memahami konsep beragama? Ini udah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mamin muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Bila muslim temannya muslim assalamualaikum selamat, maka rahmat banyak turun, ampunan daidah, dosa rontok, rahmat banyak. Kalau selamat muslim ketemu muslim, Nabi yang itu rontok ajaran Nabi. Anda usah pakai nyai. Ini bisa guru ngajinya. Siapa ini yang selamatnya kayak begitu? Ajaran yang kakak-kakak, ajaran Nabi seakan-akan Nabi Muhammad bohong, nak berdaya. Amanah. Nabi bilang, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Siapa orang yang pengen rezekinya luas, wa in sa'alahu fi athari, yang dimaafkan dosanya, dipanjangin umurnya, falyasil rahimah, silaturahim. Kata Nabi, silaturahim itu membawa umur tambah panjang, barakah, rezeki jadi luas. Kata Nabi, rusak, sorry, tidak menerima tamu. Ampe itu mantu ama mertua, orang lebaran. Sebab silaturahim membawa petaka ajarannya. Kalau Nabi, silaturahim menyelamatkan. Kalau Nabi memberi rezeki luas, memberi umur panjang, barakah pada umur. Itu Nabi. Ini muncul silaturahim bawa petaka. Ini ajaran Nabi runtuh. Siapa yang runtuhin? Muslim. Umatnya ya umat. Tidak ngerti pada semua ajaran. Karena berangkat dari masmu'an mil al-sinatin nas, dengar kata orang. Maka apa saja, sampai beberapa masjid karpet digulung. Himbauan, ndak bakalan instruksi, gak bakalan. Dia merusak kalau instruksi. Himbauan. Di mana aja tulisannya. Tapi kami paham, karpet digulung itu kenapa? Ngerti. Sebab belum ada rumah sakit karpet yang kena corona. Ada nggak rumah sakit karpet yang terpapar corona? Hah? Ada nggak?
Rumah sakit karpet. Hah? Enggak, maka kudu digulung takut karpetnya kena. Ini miring. Ambil corona, nempel-nempel. Kalau dulu sudah ada, kalau disemprot itu poonan palawija biar hamanya itu dulu sudah. Ini tanah kosong semprot, gila. Mau ngapain nyemprotin yang kagak ada isinya? Karena got emang new normal, baru waras, new baru normal. Banyak tanah-tanah kosong semprot. Nyemprotin apa? Enggak tahu. Kalau orang dulu tuh nyemprotin palawija biar nggak ada hama. Jelas. Ini kan ada yang kayak begitu? Enggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doang. Itu bingung ada di kehidupan ini. Ini kehidupan sekarang. Jadi betapa kita dibolak-balik, dibolak. Inilah kita diputer-puter, serba salah. Begini salah, begitu salah. Bingung. Kalaulah kita pakai masker bagus, begitu. Maksudnya biar jangan berkata jorok. Corona enggak, kalau pakai yang visel enggak apa-apa. Sama itu juga dengan masker, sama juga masker yang menutup wajah. Apa namanya? Iya. Gitu sama, enggak apa-apa. Enggak ditangkap, enggak. Tapi coronanya masuk dari bawah. Jadi yang enggak bingung juga. Tapi dia begitu. Maksudnya dimaskerin mulut tuh jangan ngomong sembarangan. Mulut alhamdulillah nurut, tangan yang gatal. Nyelamu tangan. Nulis sembarangan. Kadang iseng banget. 100 WA, lapar nih, mana kenyang, kau lapar. Kalau lapar nggak usah ditulis. Jadi kalau tahu sesuatu, pasti kau dapati tahunya ilmunya bukan dari duduk di majelis. Karena bukan duduk di majelis, katanya udah kayak iya aja ngaji, biar duduk ajaran Nabi dengan benar. Dengan benar. Buktinya kata Imam Haddad, andai kau puter-puter ajarannya, pasti paling gampang ngacak-ngacakin. Anda cuci tangan, cukup. Padahal udah diajarin sama Rasulullah wudu. Wudu itu apa? Cuci tangan dan semuanya dapat ganjaran. Dapat karena fatwa Allah sama Rasulullah. Wudu, melindungi diri. Dari dulu kita cuci tangan, ini bukan baru. 14 abad yang lalu diajarin sama Rasulullah. Muslim jaga wudu. Sebab itu cuci tangan plus. Apalagi Jumat, bukan cuci tangan, cuci badan. Semuanya lebih bersih, mengikuti tatanan dan aturan Rasulullah. Jauh 14 abad yang lalu. Non Muslim tidak punya ajaran kayak gitu. Mau masuk gereja kudu mandi dulu, tidak ada.
Kudu cuci dulu tangan, kita mau ke masjid cuci. Bukan tangan doang, hidung, mulut, muanya. Mau menghadap kepada Allah. Udah diajari. Itu sampai lupa. Ajaran kayak begitu berubah. Padahal Nabi bilang dalam hadis qudsi, Allah berfirman, bila Anda punya wudu, Allah lindungi Anda dari berbagai musibah. Itu hadisnya sobat. Kurang percaya hadis. Ini namanya kita awam tuh digoyang dikit berubah. Digoyang dikit. Inilah kita orang. Akhirnya yukadzibus shadiq wa yusaddiqul kadhib. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini zaman akhir. Mau bagaimana? Ada orang sholat gaib, ini baru. Mana ya contohnya ya? Yang sholat tuh, yang ngaji Pak Haji Kadiran ini masjidnya apa namanya? Pondok Serut. Pondok Serut Nurul Yakin. Nurul Yakin. Jadi ada yang meninggal. Lalu dohor itu dibilang, anggap di Nurul Yakin, di Nurul Iman. Kita sholat gaib, kita sholat gaib. Teman kita meninggal, orang di Pondok Serut, sholat gaib, udah dikuburin. Dia tidak paham. Sholat gaib itu apa? Gaib itu di luar kota. Jaraknya 90 km. Jadi dari Nurul Iman ke Nurul Yakin tuh ada 90. Ada kalau jalannya lewat Bekasi dulu tuh, muter Bogor, Parung Panjang. Api kudu begitu. Salat gaib itu jauh, Mai. Jauh. Bukan gaib nggak kelihatan. Ini kan udah nggak kelihatan. Waktu di masjid juga orang kelihatan, ditutupin kurung batang, orang kelihatan. Gaib itu di luar kota. Ada orang dari sini, kalau mau dicontohin, jaraknya nggak jauh, kan sekilo ya, atau nggak ada jangan-jangan? Iya sekilo. Itu gaib. Ya ini gara-gara tidak ngaji. Gara-gara tidak ngaji. Maka kata Imam Haddad, andai kau mau dirombak mereka begitu dibalik, maka Anda bisa memutar balikan fakta dengan mudah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu karena awal silaturahim membawa manfaat, berubah dengan silaturahim membawa petaka. Salaman membawa manfaat, berubah salaman membawa petaka. Sampai orang ke masjid membawa wabah. Orang mau kayak gua nih, patuh sama pemerintah, jangan kayak begitu radikal. Ke masjid, ini kayak gua nih, patuh. Orang ke masjid patuh. Tapi kalau udah Sabtu Minggu mainnya ke Geraha Raya, Setau 7, Greenland, mainnya Sudirman Tamrin, sampai mancing ke Ciseeng, nyampe. Kalau ke Perigi Lama mau Pogo dia dekat global, maka begitu.
Jadi betapa ke masjid bawa wabah, kalau kita ke Empang kagak. Ini janganlah. Tuh kata Imam Haddad. Maka kesimpulan akhir, si alim tak boleh diam. Terangin kedudukan agama dengan benar, dengan benar, begitu, dengan benar. Supaya apa? Supaya kesalahan demi kesalahan jangan berlanjut. Dibilangin pelan, bilangin pelan, bilangin pelan, 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 ajarin biar benar, biar benar, ajar pelan-pelan. Adzan ama qomat satu orang, jangan yang adzan si A, kita yang qomat pengen buru-buru ini mamin kagak. Yang adzan sama yang qomat satu orang. Nabi itu begitu. Ada si B mau qomat, adzan enggak? Kagak. Yang qomat yang adzan. Kalau kamu bisanya nyuruh doang. Siapa yang adzan? Qomat begitu. Yang adzan lain, yang qomat lain pengen buru-buru aja. Orang ngaji ajaran agama. Yang ada nama qomat sepaket. Kalau Jumat nih ya, Jumat. Yang adzan kedua, sama yang qomat satu orang. Karena nggak ngaji kita orang. Jadi yang adzan orang lain, kita pengen buru-buru soto aja. Allah tentu. Adzan ente nggak jalan. Yang adzan yang malah zalim ente. Salah namanya. Jadi Nabi itu benerin kehidupannya. Itulah tabligh, menyampaikan ajaran sedikit sampai kalaulah kita orang ngaji tidak mewarnai orang yang tidak ngaji, malah kita diwarnai ini ngaji kita nggak masuk. Begitu kita warnai, artinya kita menyampaikan ajaran agama ini dengan benar biar jangan sampai salah. Ala kulli hal, kesimpulannya orang yang alim jangan diam. Bila bertemu dengan orang awam, sampai yang bengkok menjadi lempeng. Kalau bahasa gampangnya, yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Yang gede dikecilin, yang kecil dihabisin. Begitu. Itu berlaku dalam berbagai urusan. Kalau kita ada masalah gede, kecilin. Masalah kecil, udah diempasin aja, dihabisin, biar enggak ribut, dilebarin nanti. Masalah nih yang gede, kecilin, kecil, habisin, pelan-pelan, tata kehidupan. Biar rapi cara kita ibadah, biar benar kita dalam ibadah, biar bagus kita dalam ibadah. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, umur yang barakah, kesehatan yang barakah, rezeki yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, lingkungan yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau kalau tidak ada